Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelabelan graf tidak teratur. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 7 teori graf kelas B yang beranggotakan yang pertama Penta Adi Rosyid dengan NIM 192410101052. Yang kedua ada Evi Hidayatun Nafiah dengan NIM 192410101086. Dan yang terakhir ada saya, Safa Arika Anindira dengan NIM 192410101090. Pembahasan pertama kali ini yaitu mengenai pengertian dari graf tidak teratur. Graf tidak teratur adalah suatu graf yang memiliki bobot pada setiap titiknya berbeda. Seperti contoh pada gambar graf di bawah ini, pada graf tersebut memiliki bobot yang berbeda setiap titiknya, yaitu ada 4, 7, 5, dan 6. Jadi, pada intinya, suatu graf disebut graf tidak teratur apabila memiliki bobot yang berbeda pada titik-titiknya. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu mengenai pelabelan graf tidak teratur. Pelabelan K total tidak teratur atau biasa disebut dengan vertex irregular total K labeling pada graf K adalah pemberian label bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya pada titik dan sisi K sehingga bobot yang dihitung pada setiap titik berbeda. Konsep pelabelan ini dikenalkan oleh Baca, Jendrol, Miller, dan Ryan, yaitu dengan melabeli sisi graf yang terhubung berordo paling sedikit 3 dengan bilangan bulat positif agar graf tersebut menjadi tidak teratur. Berikut adalah rumus bobot dari graf tidak teratur, yaitu WV sama dengan lambda V ditambah sigma lambda UV. WV berarti bobot titik V, lalu lambda V berarti panjang titik V, dan sigma lambda UV berarti jumlah panjang garis yang berhubungan dengan titik V. Pada gambar graf tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda. Di antaranya, titik 1 di atas memiliki bobot 4, titik 2 di tengah memiliki bobot 7, titik 2 di samping kiri memiliki bobot 6, dan titik 1 di bawah memiliki bobot 5. Di sini kami mencontohkan pada titik 1 di atas. Titik tersebut memiliki panjang titik 1 dan garis yang berhubungan dengan titik tersebut ada 1, 1, dan 1, sehingga bobot titik 1 di atas adalah 4. Baik, selanjutnya setelah kita membahas tentang bagaimana pelabelan titik tidak beraturan, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai ketidakberaturan suatu titik total. Nilai ketidakteraturan titik total. Nilai ketidakteraturan titik total atau mempunyai istilah total vertex irregularity strength dari suatu graf G dapat dinotasikan dengan TFSG. Nah, ini merupakan label sisi terbesar dari bobot titik terbesar. Baca, Jendrol, Miller, dan Ryan memberikan batas atas dan batas bawah untuk nilai ketidakteraturan titik total dari sebuah graf G. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari batas atas dan batas bawah untuk nilai ketidakteraturan titik total pada sebuah graf G. Nah, untuk mencari batas bawah sendiri itu dengan rumus nilai mutlak dari jumlah titik ditambah dengan derajat terkecil dibagi dengan derajat terbesar ditambah 1. Sedangkan untuk batas atasnya sendiri itu dicari dengan jumlah titik ditambah derajat terbesar dikurangi 2 kali derajat terkecil ditambah 1. Nah, contoh pada gambar graf tersebut itu jumlah dari titiknya itu merupakan 4, terus dari derajat terkecilnya itu 3, derajat terbesarnya itu 3. Nah, jadi batas bawahnya dapat ditemukan 4 tambah 3 dibagi 3 ditambah 1. Nah, itu hasilnya 1, sekian, dinilai mutlakan hasilnya menjadi 2. Selanjutnya untuk batas atas itu yang jumlah titik itu 4, terus nilai terbesarnya itu 3,
lalu nilai derajat terkecilnya itu 3. Nah, jadi nilai batas yang atas itu rumusnya 4 ditambah 3 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi batas bawah dan batas atas dari graf G tersebut adalah 2 dan 2. Nah, mengapa nilai derajat terbesar dan derajat terkecilnya itu sama? Nah, sebelumnya pengertian dari derajat itu merupakan jumlah garis yang berhubungan dengan titik. Nah, karena jumlah garis yang berhubungan dengan titik itu ada 3 semua, maka derajat besar dan derajat terkecilnya itu sama-sama 3. Graf sendiri itu sebenarnya memiliki beberapa keluarga atau jenis dari graf. Di antaranya ada graf lengkap, ada graf bintang, ada graf sikel, dan ada graf prisma. Menurut baca Jendrol, Miller, dan Ryan, itu sudah dapat menentukan nilai dari ketidakteraturan titik total dari beberapa keluarga graf tersebut. Yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap yang memiliki Kn dan berordo itu lebih dari sama dengan 2 itu memiliki TVS dari Kn itu sama dengan 2. Selanjutnya dari graf bintang yang K 1,n, yaitu dengan n lebih dari sama dengan 2, titik bandul memiliki TVS K 1,n nya adalah sama dengan n plus 1 per 2. Untuk selanjutnya dari graf sikel yang memiliki Cn yang berordo n lebih dari sama dengan 3 memiliki TVS dari Cn nya sama dengan n plus 2 dibagi 3. Yang terakhir ada graf prisma Dn yang dengan n nya itu lebih dari sama dengan 3 memiliki TVS Dn nya rumusnya yaitu 2n plus 3 per 4. Nah, sedangkan menurut Wijaya dan Slamin, untuk menentukan nilai ketidakteraturan titik total dari beberapa keluarga graf sebagai berikut. Yang pertama itu ada graf roda Wn dengan nilai n lebih besar atau sama dengan 3 titik tepi memiliki rumus TVS Wn sama dengan nilai mutlak ke atas n plus 3 dibagi 4. Lalu ada graf kipas Fn dengan nilai n lebih besar atau sama dengan 3 titik tepi memiliki TVS Fn sama dengan nilai mutlak ke atas n plus 2 dibagi 4. Lalu graf persahabatan Fn dengan nilai n lebih besar atau sama dengan 2 segitiga memiliki rumus TVS Fn sama dengan nilai mutlak ke atas 2n plus 2 dibagi 3. Dan ada graf matahari Sn dengan nilai n lebih besar atau sama dengan 3 titik bandul memiliki rumus TVS Sn sama dengan nilai mutlak ke atas n plus 1 dibagi 2. Sebagai contoh, pada gambar ini merupakan graf persahabatan. Tadi kan graf persahabatan memiliki rumus TVS Fn sama dengan nilai mutlak atas 2n plus 2 dibagi 3. N di sini merupakan jumlah graf segitiga pada graf persahabatan ini. Nah, pada graf persahabatan ini kan memiliki jumlah graf segitiga ada 3. Nah, untuk n sama dengan 3 itu dimasukkan ke dalam rumus yang tadi menjadi TVS F3 sama dengan nilai mutlak atas 2 dikali 3 ditambah 2 dibagi 3 menjadi TVS F3 sama dengan nilai mutlak atas 8 dibagi 3. Hasilnya TVS F3 sama dengan nilai mutlak atas 2,666 sekian. Nah, berhubung pada rumus ini memiliki simbol nilai mutlak atas, jadi untuk hasil 2,66 dibulatkan ke atas menjadi 3. Jadi untuk TVS pada graf persahabatan ini memiliki nilai 3. Selanjutnya, untuk graf yang tidak terhubung, menurut Slamin, Davik, dan Winona, untuk menentukan nilai ketidakteraturan titik total dari gabungan graf matahari, baik yang isomorfis maupun yang tidak isomorfis, itu ada beberapa.
Yang pertama ada gabungan T-graf matahari yang isomorfis TSN dengan memiliki rumus TVS TSN sama dengan nilai mutlak ke atas Tn plus 1 dibagi 2 dengan ketentuan T lebih besar atau sama dengan 1 dan N lebih besar atau sama dengan 3. Lalu ada gabungan T-graf matahari yang tidak isomorfis dengan jumlah titik banding yang berurutan dari 3 sampai dengan T plus 2 yang memiliki rumus TVS gabungan SI plus 2 sama dengan nilai mutlak ke atas T dikali T plus 5 plus 2 dibagi 4 dengan ketentuan T lebih besar atau sama dengan 1. Lalu ada gabungan dua graf matahari yang tidak isomorfis SM gabungan SN yang memiliki rumus TVS SM gabungan SN sama dengan nilai mutlak atas M plus N plus 1 dibagi 2 dengan ketentuan untuk N lebih besar dari M dan M lebih besar atau sama dengan 3. Sebagai contoh, pada gambar ini merupakan gambar dari gabungan graf matahari yang tidak isomorfis. Pada gabungan graf matahari tidak isomorfis ini kan terdiri dari 4 graf. Jadi kita menggunakan rumus TVS gabungan SI plus 2 sama dengan nilai mutlak atas T kali T plus 5 plus 2 dibagi 4. Nah, untuk T sendiri itu merupakan jumlah dari graf gabungan graf matahari tidak isomorfis. Nah, tadi kan gabungan graf matahari tidak isomorfis ini kan terdiri dari 4 graf. Jadi T sama dengan 4. Dan SI sendiri itu merupakan jumlah sisi graf. Nah, untuk T dan SI tadi dimasukkan ke dalam rumus menjadi TVS S3 gabungan S4 gabungan S5 gabungan S6 sama dengan nilai mutlak atas 4 dikali 4 plus 5 plus 2 dibagi 4 menjadi TVS S3 gabungan S4 gabungan S5 gabungan S6 sama dengan nilai mutlak atas 38 dibagi 4 menjadi TVS S3 gabungan S4 gabungan S5 gabungan S6 dan hasilnya menjadi nilai mutlak atas 9,555 sekian. Nah, karena pada rumus tadi memiliki simbol nilai mutlak atas, maka hasil 9,55 sekian dibulatkan menjadi 10. Nah, jadi untuk gabungan graf matahari tidak isomorfis ini memiliki TVS sebanyak 10. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.